Oke, untuk pertama, Anda silakan masukkan atau cari distro yang sudah Anda install ya. Ya, misalnya di sini saya menggunakan Debian seperti itu. Nah, kemudian ketika buka Windows-nya seperti ini, nah jangan lupa awali dengan sudo su atau super user. Jadi kita akan masuk ke mode administrator. Kalau di Linux itu kita sebutnya sebagai super user gitu ya. Nah, ketika enter seperti ini, Anda pastikan masukkan password dengan konsentrasi penuh. Kalau misalnya ternyata Anda sadar ternyata salah, nah akan muncul seperti itu, gitu ya. Nah, misalnya saya pastikan lagi memasukkan password dengan benar. Nah, ini jangan sampai Anda lupa passwordnya. Jadi ini penting ketika instalasi kemarin, itu Anda passwordnya sudah benar-benar dihafal, ya, atau sudah dicatat, seperti itu. Nah, kemudian udah masuk ke root seperti ini. Nah, kalau untuk Debian, karena memang instalasinya itu cepat, tapi size-nya sedikit, maka diperlukan instalasi ini apa namanya CORL kayak gitu ya. Nah, caranya sudo apt update. Nah, jadi ini di sini update itu adalah ambil daftar-daftar yang daftar-daftar master ya. Jadi baru listnya aja. Oh, HTTP 1, HTTP 2, HTTP 3, HTTP 4, ada FTP dan macam-macam seperti itu. Nah, itu diambil dulu. Jadi bukan instalasi apa pembaruan langsung seperti di Windows. Itu enggak ya. Kalau di Windows kan kita klik update langsung muncul dan langsung jalan gitu. Nah, kalau sini enggak. Ini muncul dulu, kemudian kalau mau di-upgrade baru sudo apt upgrade. Nah, sekarang karena kita fokusnya untuk instalasi Docker, nah langkah pertama ya CORL pastikan diinstal terlebih dahulu. Nah, sudo apt ya sudo apt install sudo apt get ya sebentar ya sudo apt habis itu sebentar ya sudo apt install curl min y itu ya di enter. Nah, maka akan terjadi proses instalasi seperti itu gitu ya. Kalau sudah selesai akan munculnya seperti itu. Jadi ada informasi tadi summary-nya, terus kemudian unpacking, setting up itu berarti selesai. Selanjutnya masuk ke instalasi Docker, ikuti aja yang di modul ya, curl, fs kecil, sl besar. Nah, ini adalah alamat dari eh, Dockernya, get docker.com, habis itu min o get docker sh. Nah, ketika Anda enter, nah ini akan get linknya, get link, get docker, kita masukkan ke distro kita, gitu. Nah, di sini memang prosesnya lebih lama karena memasukkan hal yang baru secara manual. Nah, jadi di sini saya terangkan ya, ini adalah script ambil URL-nya, ini adalah alamat website dari Dockernya, ini adalah script komennya. Ini adalah file yang berisikan script terminal di di Linux untuk instalasi Docker gitu. Jadi kita ambil scriptnya di sini, ditaruh di file namanya get-docker.sh. Nah, sekarang kita jalankan script eh, Docker sh-nya ya. Sudo sh get docker sh. Nah, kita enter. Nah, di sini ada keterangan WSL detected. Ini diabaikan aja ya. Karena memang kita tujuannya itu agar bisa install WSL di Debian atau di Ubuntu. Karena kalau Anda taruh di Docker Desktop,
itu sekali lagi dikhawatirkan bisa sangat berat gitu ya untuk laptop biasa. Itu ya. Nah, ini silakan tunggu aja. Kalau ada proses-proses seperti ini silakan ditunggu. Masing-masing ya itu punya kemampuannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi bisa ditunggu aja. Ini adalah tanda jika Dockernya setelah berhasil diinstal gitu ya. Nah, dia akan muncul pertama Docker engine-nya versi sekian, terus kemudian servernya dengan Docker versi sekian. Gitu. Jadi ada dua sisi. Pertama sisi klien, yang kedua sisi server. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau Anda lihat di modul halaman 58, itu ada script untuk memberikan user group khusus untuk eksekusi perintah yang membutuhkan administrator atau super user. Jadi biar ke depannya Anda lebih nyaman. Nah, silakan masukkan saja sudo usermod ini. Nah, ini user ini maksudnya akan ambil otomatis user nama Anda masing-masing gitu ya. Jadi ini standar. Nah, seperti itu. Nah, untuk macOS ya silakan lihat di modul ada caranya gitu ya. Nah, setelah berhasil melakukan instalasi seperti ini, ya, langkah selanjutnya instalasi Docker Compose. Jadi yang tadi itu instalasi server dan kliennya, sekarang kita instalasi Docker Compose. Nah, ikuti aja yang ada di modul halaman 58. Sudo apt get update. Terus kemudian kita install sudo apt-get install Docker Compose plugin. Nah, seperti itu gitu ya. Ini bukti kalau Docker Compose-nya sudah berhasil terinstall gitu ya. Nah, selanjutnya ya ini khusus untuk yang menggunakan WSL bisa satu distro ya. Untuk yang Docker Desktop nggak ada masalah. Sudah selesai. Nah, untuk yang menggunakan WSL, pastikan dihubungkan ya. Jadi, biar ke depannya itu nggak ada masalah, kita menghubungkan kernel Linux-nya ada di WSL ke hostnya yang ada di Windows. Gitu. Jadi, hostnya itu kita hubungkan. Ya, caranya sudo update alternatif alternatif pakai S ya, config IP tables. Nah, di sini akan muncul ya eh, tiga path ya. Pertama 0, yang kedua 1, yang kemudian 2. Nah, kita ikuti yang ada di modul, kita pilih nomor 1 gitu ya. Kita pilih yang nomor 1 yang IP tables legacy. Ya, kita enter. Nah, kita mengubah yang awalnya itu eh, apa namanya IP tables untuk Debiannya itu di nol, yang dimana otomatis ya. Sedangkan masalahnya mode otomatis itu kan dikhawatirkan nggak bisa jalan, gitu ya. Biar bisa jalan, maka kita ubah ke yang manual mode, gitu. Nah, setelah sudah berhasil seperti ini, kita akan tes, gitu ya. Yang kita akan tes apakah sudah terhubung dengan kernel yang ada di Windows, gitu ya. Kita tutup, terus kemudian kita buka command prompt atau PowerShell. Kita buka PowerShell-nya. Nah, kita make sure di sini. Ya.
Docker PS. Oke, not found ya. Kalau di PowerShell kita coba di command prompt. Oh, mohon maaf. Tutup, tutup 15 dan buka command. Oke. Bukannya tetap di Debian ya. Mohon maaf tadi saya keliru. Kita bukan tetap Debian. Nah, kita masuk Docker PS. Oke, denied ya. Oke. Ternyata memang harus masuk ke super user dulu, baru kemudian akan muncul seperti ini. Gitu ya. Nah, ini Docker PS. Nah, maka akan muncul container ID, image, comment, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Nah, ini memang masih kosong. Kenapa? Karena emang ada yang karena belum belum apa namanya? Belum emang belum dijalankan kayak gitu ya. Seperti itu.